Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Nofriandi Pratama dengan NIM 22073014. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari praktek mesin Yanmar TF55 yang disusun oleh yang pertama Ditya Pratama, yang kedua saya sendiri Fadil Nofriandi Pratama, dan yang ketiga yaitu Ajuran Hafiz. Baiklah, pada tujuan yang pertama itu mahasiswa mampu membongkar mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Yang kedua, mahasiswa mampu memeriksa dan memperbaiki kepala silinder pada mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Yang ketiga, mahasiswa mampu memeriksa dan memperbaiki mekanisme katup pada mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Yang keempat, mahasiswa mampu memeriksa dan memperbaiki silinder inner pada mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Yang kelima, mahasiswa mampu memeriksa dan memperbaiki piston pada mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Yang keenam, mahasiswa mampu memeriksa dan memperbaiki crankshaft pada mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Yang tujuh, mahasiswa mampu memeriksa dan memperbaiki konektor pada mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Baiklah, yang kedua itu adalah rumusan masalah. Yang pertama, mahasiswa belum mampu membongkar mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Yang kedua, mahasiswa belum mampu memeriksa dan memperbaiki kepala silinder pada mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Yang ketiga, mahasiswa belum mampu memeriksa dan memperbaiki mekanisme katup pada mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Yang keempat, mahasiswa belum mampu memeriksa dan memperbaiki silinder inner pada mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Yang kelima, mahasiswa belum mampu memeriksa dan memperbaiki piston pada mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Yang keenam, mahasiswa belum mampu memeriksa dan memperbaiki crankshaft pada mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Yang ketujuh, mahasiswa belum mampu memeriksa dan memperbaiki connecting rod pada mesin diesel satu silinder Yanmar mode TF. Baiklah, selanjutnya itu adalah alat dan bahan. Yang pertama itu mesin dieselnya, mesin diesel, mesin diesel Yanmar mode TF. Yang kedua adalah modul partikum. Yang ketiga adalah workshop partikum. Yang keempat yaitu towset. Yang kelima piston ring kompresor. Yang keenam flywheel puller. Yang ketujuh kunci Moore flywheel. Yang ke-8 dial indikator. Yang ke-9 test indikator. Yang ke-10 magnet stand. Yang ke-11 micrometer dan sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah keselamatan kerja. Yang pertama gunakan baju praktikum. Yang kedua gunakan alat dan bahan sesuai SOP. Yang ketiga lakukan praktikum dengan sungguh-sungguh. Dan keempat hati-hati dalam melaksanakan praktikum dan jagalah kebersihan tempat praktikum. Baiklah, yang pertama kita masuk ke langkah pembongkaran. Yang poin pertama itu adalah membuang air pendingin. Lepaskan tutup radiator, bukalah keran air yang terletak di bawah kepala silinder. Dan yang kedua adalah menutup saluran bahan bakar. Tutuplah keran solar dengan memutar tuas ke atas. Dan yang ketiga, membuka minyak pelumas atau oli. Yang hanya dilakukan bila perlu. Buka buat penutup oli, hati-hati jangan sampai saringan oli dan packing o-ringnya rusak. Perhatikan dan jangan sampai pegasnya dan o-ringnya hilang. Yang keempat, lepaskan saringan udara bersama dengan saluran masuk atau intake pad. Yang kelima, lepaskan knalpot atau exhaust muffler. Dan yang keenam adalah lepaskan saluran bahan bakar tekanan tinggi. Dan yang ketujuh adalah melepaskan injektor. Cara melepaskannya adalah yang pertama lepaskan penahan injektor. Yang kedua buka pipa pembuang atau overflow pipe. Yang ketiga lepaskan injektor. Yang keempat lepaskan packing insulator. Dan gantilah packing insulator dengan yang baru jika memasang kembali. Jagalah jangan sampai nozzle tersebut terbentur atau terkena kotoran. Simpanlah nozzle dengan kain halus. Dan yang ke-8 yaitu bukalah tutup kepala silinder. Dan 9, lepaskan penumpu dan tuas katup. Perhatikan jangan sampai tuas katup masuk dan buang tertukar. Untuk tuas katup, buang di bagian belakang permukaannya rata. Dan yang 10 adalah tarik keluar batang penaikan katup tersebut.
Perhatikan antara batang penaikan katup masuk dan buang. Yang ke-11, kendurkan tuas perenggang tali kipas hanya dengan tipe radiator. Di sini tidak ada. Lanjut ke poin yang 11 itu membuka kepala silinder. Ini gambaran dengan melepaskan baut kepala silinder. Yang 12, melepaskan pompa bahan bakar. Poin pertama itu lepaskan pompa pipa saluran bahan bakar. Yang kedua, lepaskan pompa bahan bakar. Bila melepaskan pompa, hati-hati agar batang pengatur atau rek dan pompa tidak tersangkut. Dan periksalah jumlah plat pengatur atau adjusting SIM-nya. Dan yang ke-13, melepaskan roda gigi. Hal yang pertama adalah buka baut saringan bahan bakar. Biarkan pipa saluran bakar masuk atau buang tetap melekat pada saringan. Dan yang kedua, buka baut-baut rumah roda gigi. Periksalah apakah semua bobot bagian bawah sudah dilepaskan. Dan yang ke-14 yaitu buka tutup belakang silinder. Yang ke-15 membuka poros peredam getar. Hal yang pertama dilakukan adalah lepaskan penutup roda gigi. Yang kedua, lepaskan roda gigi di antara idle gear. Yang ketiga, buka penahan atau retainer bantalan poros peredam getar. Yang keempat, tariklah keluar peredam getar. Yang ke-16 itu melepaskan torak atau piston. Yang pertama adalah atur agar torak pada titik mati bawah atau TMB, kemudian lepaskan bautnya dan lepaskan bagian bawah batang penggeraknya. Yang kedua, dorong torak sampai mencapai titik mati atas atau TMA. Yang ketiga, dorong batang penggerak dan tarik keluar torak serta metal jalannya pakailah tangkai palu atau kayu. Yang ke-17 itu melepaskan roda gaya atau flywheel. Hal yang pertama adalah buka mur pengikat atau roda gaya pakai kunci mur yang khusus. Yang kedua, tarik keluar roda gaya dengan memakai tracker atau alat penarik. Hal yang pertama adalah pasang baut penarik pada tempatnya. Yang kedua, jangan sesekali membenturkan ujung porsengkol. Yang ketiga, jangan berdiri menghadap di depan roda gaya. Dan yang poinnya selanjutnya adalah lepaskan tali kipas jika ada dan buka tutup penenggang tali kipas atau lepaskan spikai atau porsengkolnya. Dan yang ke-18 adalah melepaskan porsengkol. Hal yang pertama lakukan adalah lepaskan baut pengikat bantalan utama, lepaskan governor atau alat pengatur kecepatan. Dan jagalah roda gigi supaya tidak berputar dengan tangkai martir atau sejenisnya. Selanjutnya adalah buka roda gigi peredam getar. Dan selanjutnya lepaskan poros engkol ke arah letak roda gigi. Baik, yang nomor 19, membuka poros hubungan atau camshaft. Hal yang pertama dilakukan adalah lepaskan baut penjamin bantalan poros hubungan. Kedua, lepaskan poros hubungan ke arah letak pompa bahan bakar. Pakailah palu plastik pada saat mengeluarkan poros hubungan. Perhatikan kedudukan exhaust cam. Yang ketiga tuh lepaskan tapet. Yang selanjutnya nomor 20 mengeluarkan tabung silinder. Untuk mengeluarkan tabung silinder, gunakan tracker atau puller. Yang ke-21 membongkar radiator. Cara membongkar radiator adalah yang pertama lepaskan penutup, buka buka tutup, angkat penutup, buka kisi atau screw pada kedua sisi. Yang ke nomor 22 melepas tangki bahan bakar. Yang pertama lakukan adalah lepas penutup belakang tangki bahan bakar. Yang kedua, lepas baut pengikat. Yang ketiga, angkat tangki bahan bakar.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan akan dilanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya itu langkah pemeriksaan. Yang pertama yaitu bagian kepala silinder atau silinder head. Untuk opsinya untuk langkah awalnya yaitu pemeriksaan permukaan bongkar kepala silinder, yaitu ukuran penyimpangnya pada permukaan kepala silinder yaitu untuk ukuran standar untuk TF55 yaitu 0,03. Untuk batas limit atau batas yang diperbolehkan yaitu 0,05. Selanjutnya periksa dudukan katup. Yang ketiga untuk periksa celah antara katup. Untuk katup masuk untuk dan katup buangnya untuk TF55 ukuran standarnya yaitu 0,35 dan limitnya 0,6. Untuk katup buangnya yaitu ukuran standarnya 0,75 dan untuk limitnya 1,0. Selanjutnya yang kedua, mekanisme katup. Mekanisme katup yaitu pemeriksaan katup masuk atau katup buang. Untuk ukuran standar atau diameter luar batang katup intake dan exhaust atau katup masuk dan katup buang itu untuk TF55 ukuran standarnya 6,945 sampai 0,6960. Untuk dan bagian limitnya yaitu 0,685. Yang B, pemeriksaan tabung pegas katup, yaitu untuk diameter dalam tabung pengantar katup untuk TF55 ukuran standarnya yaitu 7 sampai 0,05 sampai 7,020. Untuk bagian limitnya 7,09. Yang C, pemeriksaan ukuran pegas. Untuk pemeriksaan ukuran pegas terdiri dari 3, yaitu dengan panjang tanpa beban, panjang pemasangan, kemudian dengan beban. Untuk panjang beban tanpa bebannya yaitu 36,12 dan panjang pemasangan 29,1 dan untuk beban 5,1 kg. Selanjutnya untuk silindernya. Bagian silindernya untuk yang pertama itu pengukuran diameter lubang tabung seperti gambar berikut. Diameter dalam tabung silinder ukurannya yaitu untuk bagian TF55 ya dengan ukuran 75,000 sampai 73,030. Untuk batas atau kilometernya yaitu 75,22. Yang B, untuk pemeriksaan posisi ujung tabung. Untuk pemeriksaan posisi ujung tabung yaitu untuk standar untuk TF55 yaitu 0,005. Untuk batas limitnya 0,025. Selanjutnya lanjut ke bagian piston. Untuk ke bagian piston yang ke awalnya yaitu periksa dulu lingkaran luar piston. Untuk pemeriksaan lingkaran luar piston ukurannya yaitu untuk standar 22,00 dan untuk limit 22,029. Yang B, pengukuran pin piston. Untuk pengukuran pin piston ukuran standar lingkaran luar piston yaitu untuk standarnya untuk mesin diesel TF55 yaitu standar 74,876 sampai 74,906. Untuk batas limitnya yaitu 7,92. Yang C, untuk kerenggangan ujung ring piston. Untuk kerenggangannya
Kita di sini untuk standar untuk T55 yaitu dengan ukuran 0,20 sampai 0,40, dan untuk bagian limitnya 1,5. Selanjutnya poros sengkol. Poros sengkol yang pertama kita pengukuran diameter luar poros sengkol. Yang B, di sini diameter luar poros sengkol ukuran standarnya yaitu 42,956 sampai 42,972, dan untuk limitnya 42,880. Dan B untuk kerenggangan sisi poros sengkol. Untuk kerenggangannya celah model TF55 ini, untuk celah samping poros sengkolnya ukurannya standarnya 0,01 sampai 0,21. Lanjut yang C, itu pemeriksa bantalan poros sengkol. Caranya yaitu dengan cara putar bantalan tersebut perlahan-lahan dengan tangan, kemudian periksa bila mana putarannya tidak rata atau ganti yang baru. Yang kedua, putar bantalan tersebut dengan cepat dan perhatikan suaranya, bila berisik ganti yang baru. Selanjutnya yaitu batang piston. Batang piston yaitu pertama pemeriksaan batang piston. Untuk pemeriksaan batang piston, untuk bagian dimensinya yaitu batasnya itu 0,08 sampai 1,00. Yang B, untuk kerenggangan tekan batang penghubung, yaitu untuk diameter dalam lubang pin piston dengan ukuran standarnya 23,00 dan untuk limitnya 23,029. Lanjut ke poros knot atau camshaft. Poros knot atau camshaft yaitu untuk pertama kita ukur tinggi masing-masing hubungan. Ukur tinggi masing-masing hubungan yaitu untuk hubungan katup masuk untuk standarnya 37,25, untuk limitnya 36,95. Untuk tinggi hubungan katup buang 37,25, limit 36,95, dan tinggi hubungan pompa bahan bakar 4,5, 45,00 dan 44,90 untuk bagian limitnya. Yang C, pemeriksaan poros hubungan. Untuk pemeriksaan poros hubungan, ukuran diameter gelas poros hubungan sampingnya yaitu standar 21,939 dan untuk limit 21,9. Lanjut ke bagian 8 yaitu tapet. Untuk yang pertama kita ukuran kaki tapet tidak segaris dengan hubungan. Hal ini untuk menghindari dari kawasan permukaan yang tidak merata akibat perputaran dari tapet. Yang B, untuk periksa diameter tapet yang mengalami kehausan. Yaitu di sini untuk ukuran diameter standar, diameter luar tapet yaitu untuk standarnya 9,980, untuk limitnya 9,95. Diameter dalam tabung tapetnya 10,0,20 dan limitnya 10,08. Untuk kerenggangan di antara tapet dengan rumahnya standarnya 0,025 dan untuk limitnya 0,1. Lanjut ke yang ke-9 yaitu gears. Gears yaitu untuk yang pertama pemeriksaan permukaan tiap gigi. Bila rusak permukaan telah haus atau ganti dengan ganti yang baru. Yang ke B, roda gigi peredam. Roda gigi peredam yaitu bagaimana memasang peron peredam tanpa penyemprotan. Kedudukannya harus tepat, karena tidak tepat akan terjadinya kerusakan atau pembengkokan. Selanjutnya lanjut yang ke-10, starting shaft. Starting shaft yaitu apabila terjadi kebocoran oli poros penjalan, bongkar poros tersebut dan ganti penyekat oli serta periksa keausan bantal. Yang ke B, periksa poros penjalan dan keausan, bila mana keausan tidak terlebihan, ganti gigi dari poros berjalan.
Di sini untuk ukurannya diameter luar poros starting yaitu untuk standar 24,972 sampai 24,993 dan untuk limit 24,95. Diameter dalam lubang rumah giginya 25,030 sampai 0,25 sampai 060. 25,060 untuk limitnya 25,2. Lanjut yang ke-11. Yang ke-11 fuel injection pump, itu apabila terjadi kebocoran oli pada poros penyalan, bongkar poros tersebut dan ganti penyekat oli serta periksa kehawasan bantalan. Yang ke B, periksa poros penjalan dan kehawasan bantalannya. Bila mana kehawasan berlebihan, ganti gigi dari poros penjalan. Yang ke-11 full injection. Selanjutnya yaitu cara mengatur saat penyemprotan bahan bakar. 1. Lepaskan pompa bahan bakar. 2. Bila saat injeksi timing tidak dapat diaturlah dengan menambah atau mengurangi jumlah pemakaian SIM. 3. Bila penyemprotan terjadi lebih cepat, kurangi atau hilangkan jumlah SIM. Bila penyemprotan terlalu lambat, tambahkan jumlah SIM. Kekebalan SIM kira-kira 0,1 dengan perubahan penyemprotan sebesar 1 derajat. Yang ke-12 full injection valve. 1. Periksa endapan karbon yang tertimbun pada lubang injeksi akan membentuk bunga dan dikenal dengan bunga parang. Yang kedua, periksa bentuk semprotan bahan bakar. Untuk tekanan pengamputan adalah 200 sampai 210 cm. Untuk ini digunakan sejumlah SIM pada pemegang nozzle atau nozzle holder. Yang ke-13 full filter, yaitu A. Periksa saringan bahan bakar. Kadang-kadang harus dibersihkan jika kotor. Bila pada mangkok didapat air atau kerak, bongkar dan bersihkan dengan minyak bahan bakar sampai benar-benar bersih. Yang satu, pembersihan bagian dalam saringan bahan bakar adalah setiap 300 jam kerja. Yang kedua, penggantian elemen saringan adalah setiap 600 jam kerja. Selanjutnya yaitu air cleaner. Air cleaner saringan udara tersebut adalah tipe kering atau solid tipe dan tipe basah oil bath. Bersihkan saringan udara dengan membilasi pada setiap 100 jam kerja. Yang ke-15 lubricant oil, yaitu periksalah celah antara rotor luar dan rotor rumah pompa. Kemudian yang B, kerenggang antara rotor luar dan rotor dalam. 16 oil signal, yaitu pada mesin TF dilengkapi dengan signal untuk mengetahui tekanan minyak pelumas, dan bila dalam keadaan normal akan berwarna biru dan dalam keadaan merah berarti pelumasnya tidak baik. 16 Belford cooling fan, yaitu periksa kerenggangan tali kipas. Untuk ukurannya MF 1350. Lanjut yang bagian kapasitas air pendingin. Kapasitas air pendingin, periksalah jumlah air pendingin, isilah air bersih pada batas ditentukan. Bersihkan tangki air pendingin jika mengandung banyak kotoran agar pemindahan panas dari mesin tidak terhambat oleh kotoran yang lengket pada bagian permukaan. Baiklah, hanya itulah dari saya, itu lanjut ke langkah pemasangan. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu adalah langkah pemasangan. Yang pertama, pemasangan tangki bahan bakar, yaitu pasanglah tangki bahan bakar di tempatnya. Yang kedua, masukkan tabung silinder atau silinder liner. Pada saat pemasukan tabung silinder liner, yang pertama bersihkanlah semua kerak atau uh, karat yang terdapat pada blok silinder. Yang kedua,
Sebelum memasangnya packing karet atau tabung silinder, coba lebih dahulu masukkan tabung silinder ke dalam silinder. Yang ketiga, pasangkan packing karet tabung silinder dengan yang baru, kemudian masukkan tabung silinder tersebut ke dalam mesin. Catatan untuk yang pertama itu bersihkan alur-alur packing karet di sekitar tabung silinder. Nah, yang kedua, usahakan agar packing tidak terlipat. Selanjutnya yaitu pemasangan tapet. Yang pertama pada saat pemasangan tapet yaitu bila mana pemasangan kembali, janganlah jagalah agar tapet intek dan tapet exhaust tidak tertukar. Dan yang kedua, lumasi lebih dahulu dengan oli. Yang ketiga, setelah dimasukkan, periksa apakah tapet bekerja dengan halus atau baik. Selanjutnya, yang empat, pemasangan poros hubungan. Untuk pemasangan poros hubungan yaitu yang pertama lumuri minyak lumas lebih dahulu. Dan kedua, apabila memasukkan poros hubungan, periksalah letak hubungan buang exhaust cam, ujung atas hubungan buang exhaust cam, dan diusahakan agar tidak bersinggungan dengan tabung silinder. Selanjutnya yaitu pemasangan poros engkol atau yang kelima. Untuk pemasangan poros engkol, pertama-tama pasanglah poros engkol dan rumah bantalan utama atau main bearing housing. Yang kedua, setelah tanda titik yang terdapat pada roda gigi hubungan atau cam gear dan roda gigi poros engkol, tanda titik roda gigi hubungan yaitu satu titik. Tanda titik roda gigi poros engkol dua titik. Yang C atau yang ketiga, poros roda gigi penggerak poros peredam getaran dan tumpunan alat pengukur kecepatan atau governor support pada poros engkol untuk tanda satu titik pada roda gigi penggerak untuk balancer, di antaranya dua titik pada roda gigi hubungan. Selanjutnya pemasangan poros peredam getar atau yang ketujuh. Pada saat pemasangan poros peredam getaran uh, harus diperhatikan tanda A pada permukaan torak dan tanda batang torak. Biasanya berupa angka, biasanya berupa iya biasanya berupa angka itu. Untuk pemasangan poros peredam getaran tuh yang pertama pasanglah cincin torak dengan urutan potongan atau belahan cincin seperti pada gambar. Selanjutnya pasangkan baut penahan bantalan poros peredam. Perhatikan pada saat pemasangan baut penahan bantalan poros peredam, di situ ada tanda satu titik pada roda gigi peredam gear atas harus berada di antara dua titik pada gigi bagian bawah. Selanjutnya pasangkan roda gigi antara idle gear dan selanjutnya pasang tutup roda gigi. Selanjutnya yang 8 pasang tutup belakang silinder atau pasanglah packing dengan baik tidak terlipat. Selanjutnya pemasangan flywheel. Untuk pemasangan flywheel itu yang pertama bersihkan poros engkol tempat roda gaya tersebut, kemudian roda gaya dipasang. Selanjutnya pasang tali kipas pada puli hanya untuk tipe radiator. Kalau yang tidak pakai tipe radiator nggak usah. Selanjutnya yang C, yaitu kencangkan mur roda gaya sesuai torsi. 10.
pemasangan rumah roda gigi atau gear case. Untuk pemasangan rumah roda gigi, perhatikan hal-hal berikut apabila pemasangan rumah roda gigi. Yang pertama, lepaskan pompa pelumas dari rumah roda gigi, yaitu dengan tutupnya cincin luar, cincin dalam. Yang kedua itu putarlah roda gaya sedemikian rupa agar pemberat pengatur kecepatan atau governor wax berada pada posisi mendatar atau horizontal sebelum torak mencapai titik mati atas atau TMA. Yang ketiga, pena poros penjalan atau starting shaft pin dari rumah roda gigi harus pada arah seperti pada gambar di bawah sebelum pemasangan rumah roda gigi. Yang ini. Selanjutnya yang empat, pasanglah pompa Torhide atau pompa oli. Yakinkan bahwa poros pompa oli terpasang secara betul dan benar. Baik, selanjutnya yaitu ke-11, pemasangan pompa bahan bakar. Untuk pemasangan pompa bahan bakar itu yang pertama, pasang pompa bahan bakar dan sim pengaturnya. Yang kedua, sambungkan saluran masuk bahan bakar. Saat memasukkan saluran bahan bakar, hati-hatilah menarik tuas governor agar batang pengatur pompa bahan bakar tidak saling mengganggu dengan tuas governor. Selanjutnya yaitu yang ke-12, pemasangan kepala silinder. Pada saat pemasangan kepala silinder, bersihkan permukaan yang berhadapan atau berkontrak antara blok silinder dengan kepala silinder. Dan pasanglah packing gasket kepala silinder. Apabila memasang kepala silinder, gantilah packing gasket yang baru. Hati-hati pada saat pemasangan atau terbalik. Selanjutnya, pasangkan kepala silinder. Apabila pemasangan kepala silinder, kencangkan baut-baut dengan arah yang bersilangan sesuai dengan torsi yang diberikan. Untuk kekencangan torsinya yaitu untuk TF55 9,6. Baik, selanjutnya yang ke-13, pemasangan tali kipas. Itu untuk tipe TF55 ini tidak ada. Selanjutnya yang 14, masukkan batang penekan katup. Untuk pemasukan batang penekan katup, jagalah agar pemasangan katup penekan masuk atau buang tidak terbalik. Selanjutnya pemasangan tuas katup. Untuk pemasangan tuas katup, aturlah kerenggangan katup sebesar 0,2 mm dengan memakai alat pengukur ketebalan atau thickness gauge. Baik, selanjutnya yaitu untuk pemasangan tutup kepala silinder. Pada saat pemasangan tutup kepala silinder, itu yang harus diperhatikan untuk mengeratkannya harus disilang. Baik, selanjutnya yang ke-17, pasang injektor. Gantilah packing isolator dengan yang baru supaya untuk mesin TF55 Yanmar bagus kembali. Selanjutnya 18, pasang pipa bahan bakar atau bertekanan tinggi. Untuk pemasangannya hati-hati pada saat mengeratkan baut-bautnya. Dan yang ke-19, pasang saringan udara. Pada saat pasangan saring udara, cobalah perhatikan gambar di sini. Baik, yang nomor 20, masukkanlah minyak pelumas, oli, air bersih, bahan bakar solar ke tempatnya masing-masing. Yang pertama, tutup keran pembuang air. Kedua, tambahkan air bersih sampai pada batas atas pengisian pada tutup radiator. Yang ketiga, tambahkan minyak pelumas sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Atau periksalah dengan alat pengukur apabila mesin dibongkar pasang atau overhaul. Gantilah selalu minyak pelumas yang baru.
Baik, untuk kesimpulan atau saran pada pada presentasi untuk mesin Yanmar TF55 ini, untuk kesimpulannya yaitu dalam melakukan praktikum pada mesin Yanmar TF55, kami atau kelompok saya dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem yang bekerja dengan pembakaran yang menggunakan bahan bakar solar, dan juga dapat mengetahui berapa celah serta ukuran standar dan limit yang diperbolehkan. Dan untuk sarannya pada saat saran kali ini tidak begitu banyak, yaitu di sini kami mengalami trouble di komponen yang suka hilang. Saran saya letakkan komponen di tempat yang benar aman dan usahakan komponen tersebut tidak berceceran. Itu juga kelalaian kami. Baiklah, terima kasih untuk ah, presentasi hari ini. Kalau ada kata yang salah atau penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.